Oke guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Agus Zakir. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dan di sini di acara saya yaitu podcast tanya-tanya tentang seputar kebiasaan atau sehari-hari mahasiswa yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini saya punya teman dari jurusan KPI yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di sini kita panggil apa? Kita langsung panggil saja kalau gitu ya. Nah, untuk saudara Ali, silakan Ali. Silakan. Di sini ada oke. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ini adalah teman sebaya saya. Dia namanya siapa? Bukir. Namanya Ali dong. Oh, namanya Ali ternyata ya. Dia sangat cukup populer juga di prodinya. Nah, Enggak juga sih kalau bilang populer itu banyak yang populer. Tapi kalau ya aku orangnya tertutup sih. tertutup gitu ya. Nah, dia kan tertutup ya. Kalau terbuka nantinya dia kayak gimana gitu ya. Kalau Pikirannya traveling ya. ya saya yang mencoba kreatif aja gitu. Ya, di sini kita mau bahas apa nih? Jadi kalau ini kan topiknya membicarakan tentang Iya. membahas tentang apa? Jadi saya mengundang saudara Ali ini untuk mengajak berbincang-bincang ya. Karena di masa pandemi Covid ini ya banyak gitu ya kayak teman-teman mahasiswa mungkin dari saudara Ali lah. Ada semenjak Covid ini udah hampir berapa ya? Dari semester 2 sampai sekarang semester 2 lagi ya. 2020 awal Iya. pada saat itu kalau nggak salah ya. Dari situ pada saat terjadi awalnya Covid itu rame-ramenya kan semuanya di lockdown ya. Iya. Jadi itu kan muncul juga ketakutan masyarakat. Betul. Bahkan pekerjaannya aja itu susah untuk dicari. Makanya sampai sekarang ya. Oleh karena itu kita aja podcast aja di ruangan tertutup ini harus kedap suara. Kedap suara harus tidak di dalam keramaian lah intinya gitu ya. Karena ada protokol kesehatan juga kan ya. Betul sekali. Dan jangan lupa yang di rumah tetap menggunakan masker dan kok saya nggak pakai masker ya? Tapi yang Enggak, kita sudah di swab dan sudah mengikuti protokol kesehatan jaga jarak. Makanya saya agak jauh sedikit kayaknya. Bukan berarti takut karena Covid, bukan. Kita tuh takut karena mantan. Kita takut mantan, soalnya mantan itu menyakitkan bro. Iya. Oke, menyinggung daripada Covid ya. Saya ingin karena kemarin ada berita gini di daerah sini ya. Katanya di sini tuh saya dapat informasi bahwasanya anak-anak di sini tuh ada yang jadi kayak kasusnya tuh sudah hamil duluan gitu. Ini kan ini kan pertanyaan ini kan agak nanya dari tadi cuma saya sebelum kita lanjut ke topik sebelumnya selanjutnya saya mau menyinggung ini gitu. Soalnya saya juga takut lupa gitu kan ya. Kalau saya tuh terlalu banyak di mana gitu ya. Ya karena kalau terlalu banyak hafalan kan masalah seperti ini kan nggak perlu diingatin. Tetapi ada saatnya untuk kita mengingatkan kalau masalah seperti ini karena ini parah juga sih kalau kita. Soalnya gini kemarin itu katanya ada kasus katanya ada anak SMP dan anak SMP itu dia udah hamil di luar nikah gitu. Artinya ada pertanyaan gini. Terus ada anak kecil bilang gini, zaman sekarang masih perawan kayak gitu. Nah, untuk saudara Ali ya mengenai pertanyaan tersebut, apakah kamu setuju zaman sekarang kayak yang sudah tidak perawan atau memang masih banyak perawan? Nah gini kita kembali lagi ke orangnya ya, dan kita kembali lagi ke setiap orang ya. Tidak semua orang itu karena kita mendengar kabar ada anak SMA yang hamil ada anak SMP ya? Iya, SMP yang hamil. Terus dari penglihatannya kita tentang yang hamil tadi, kita dalam benak kita berpikir, apakah zaman sekarang masih ada yang perawan? Gitu kan? Itu kan salah satu salah besar ya maksudnya. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan apa yang kita lihat. Oh berarti semua anak SMP sekarang itu udah gak perawan lagi. Sampai ada kata-kata yang mengatakan, apakah zaman sekarang masih ada yang perawan? Itu kan terlalu salah besar kan. Dan saya juga nggak terima. Karena kita juga pecinta perawan kan ya. Pecinta perawan. Masih kita mau yang bekas-bekas gitu. Iya. Jadi ini untuk yang tadi menanya gitu ya, sebenarnya tidak ada yang nanya gitu ya. Nah, itu jawaban pertanyaan tersebut dari saudara Ali. Dia tidak kalau setuju mengenai zaman sekarang itu sudah banyak yang jadi perawan. Ya kita tergantung dari kita kembali lagi observasi diri kita sendiri. Betul. Introspeksi diri kita. Kita
gimana cara kita bergaul dengan orang lain. Ya kalau kita bergaulnya belak-belakan dengan orang lain, terus kita bergaulnya kayak si perempuan nggak selalu gabung dengan laki-laki, tiba-tiba masuk orang itu kan bisa menimbulkan fitnah, bahkan terjadi hal seperti itu yang dikatakan saudara Muzakir. Nah makanya adanya pondok pesantren sekarang seperti ini, kita aja meskipun kuliah itu gabung perempuan dan laki-laki, tapi jaraknya itu selalu ada, dipantau terus 24 jam. Jadi kita nggak pernah berpikir kalau kita ini seperti ayam, tapi ada ya yang mengatakan seperti itu. Tapi itu di balik itu ada nilai positifnya juga buat kita. Tuh. Nah, kita harus jadi tipsnya begini ya, teman-teman. Nah, kita harus memilih lingkungan yang baik lah intinya. Jadi kita jangan asal bergabung dengan lingkungan yang menurut kita tuh baik, tapi kita tuh harus cari tahu dulu gitu apakah ini benar baik atau tidak. Jadi kita sekali. pertemanan itu, pergaulan pertemanan itu sangat penting bagi saya gitu ya. Mungkin ya, soalnya ada banyak contoh kayak teman-teman saya, ya teman saya juga ada yang seperti itu tapi tidak banyak. Nah, padahal mereka itu tuh dulunya itu baik gitu loh. Nah, karena saya teliti lagi, saya cari tahu kenapa dia bisa begini. Ternyata dari segi pergaulannya. Nah, makanya kan gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bertanya tadi ya, ini tipsnya. Yang pertama itu ya, katakanlah cari lingkungan yang baik. Dan terus sekali mendisiplinkan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, oke, itu untuk itu selesai ya. Nah untuk pemirsa yang di rumah juga, nah Ya. kita juga harus meminimalisir diri kita itu sebagaimana dalam bentuk pergaulan dengan orang gitu. Kita juga sebagai orang tua yang di rumah, atau suatu saat saya juga jadi orang tua ya, tentu Amin lah ya. amin pastilah. Semoga. Amin, semoga diaminkan. Amin. Nah, maka dari itu perlu kita melakukan pengawasan itu perlu, karena orang tua itu adalah madrasah yang pertama sebelum ia terjun di madrasah seperti sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Orang tua itu adalah madrasah yang pertama. Jadi kita harus disiplin terutama, tetapi disiplin jangan terlalu sampai menekan sampai anaknya berpikir saya ini kok percuma ada keluarga tapi hidupnya ini tertekan sekali. Jangan seperti itu juga. Tetapi bagaimana cara kita berinteraksi yang baik dengan anak kita yang di rumah, dan saya suatu saat akan seperti itu. Amin saja. Amin. Nah, oke teman-teman. Nah, terus kan tadi kan menyinggung dari bahwasanya dari sekarang sekarang. Nah, mungkin di sisi politik lain ya. Ketika ada anak yang sudah terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan mengakibatkan dia hamil di luar nikah. Nah, otomatis ada himbauan dari entah itu orang tua dan juga pasti orang tua itu akan melaporkanlah kepada pihak yang berwajib, ya, seperti polisi. Nah, tidak banyak dari kasus tersebut ternyata banyak oknum-oknum para keamanan negara itu kayak tidak mau bertanggung jawab atas masalah atau kasus tersebut lah. Bahkan ada yang membuat gimana ya, jadi kayak si polisi ini bukannya malah berbaik, malah menjatuhkan si korban tersebut. Kayak tadinya nih korban cabul gitu ya sama teman-temannya, pas dia dibawa ke kantor pihak berwajib, dia juga dicabuli oleh pihak berwajib. Nah, apakah menurut saudara Ali itu menurut apakah itu kasus yang sangat berat untuk ditangani? Kalau untuk saya sendiri ya, itu bukan hal yang wajar kalau seperti itu ya. Sebenarnya kita sebagai oknum yang sudah diberi mandat atau tugas oleh negara, kita bagaimana mengambil salah satu keputusan. Jangan karena korban sudah mengalami sesuatu yang serius, kita bahkan luka, kita tambah dilukai lagi itu, sehingga hati korban itu, loh saya sama aja dibawa di sini bukan dibaikin, bukan dijelasin, bukan dilurusin masalahnya, diselesaikan, malah seperti itu dihina lagi, dicabul lagi. Kan itu kan kalau menurut saya sih tidak baik kalau seperti itu. Ya, semoga untuk para oknum yang melakukan itu ya semoga sadar akan kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan yang saudara oknum yang sudah dilakukan gitu. Kok malah jadi saudara gitu ya? Kita gak saudara sama oknum tersebut ya.
kami mengatakan semoga jangan melakukan hal seperti itu. Kami bukan berarti kami tidak ada salah ya. Kami punya banyak salah, tetapi saling mengingatkan itu penting. Dan oleh karena itu hal-hal yang semacam itu kita harus perlu dijauhkan karena itu tidak baik juga ya kalau kita dengan cara seperti itu bukan menenangkan orang yang bermasalah, tapi kita mengunyahkan lagi masalahnya. Kita bikin masalah baru lagi. Betul sekali. Ya gimana gitu ya, umpama dia udah kesiksa ya sama yang sekelilingnya, lingkungannya, karena dia hamil di luar nikah sama cibir-cibir, habis itu dia digituin lagi sama akun tersebut gitu ya, sama akun polisi gitu ya. Iya, itu udah parah banget ya guys. Jadi orang tua itu mau mendidikkan anaknya itu biar ya terjaga, malah kayak terkamar semua gitu kan Teruskan. Nah ini gimana nih pesan nih buat pesan moral buat para pemirsa nih? Pesan moral gimana ya? Mungkin dari saudara Ali kan ini jujur aja teman-teman, ini tuh dia sangat pandai dalam berbicara. Apalagi kalau misalkan nih kalau ada cewek cantik, dia pasti siulin terus. ya enggak juga sih, enggak pasti. Aku tergantung sikon orangnya. Contohnya yang kameramen aja, dia itu gitu. Ya ini teman-teman di sini ada kameramen ya. Ini ternyata teman saya juga. Dia ini Susanto. Dia dari mana? Dari Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Dia luar biasa ya. Dari Palu. Oke. Silakan untuk saudara Ali. Ya, untuk motivasi dari kalau untuk pesannya saya lebih menekankan jaga diri baik-baik dalam segi pergaulan. Karena kita tidak bisa memungkiri meskipun itu teman akrab saya tidak mungkin lainnya apa, kita tidak tahu gimana ada saatnya itu nafsu itu akan ini kayaknya makanya saya itu paling takut ya kalau masalah seperti itu. Makanya saya lebih mengedepankan jaga diri kita, meskipun kita boleh bergaul dengan siapa saja, tidak ada melarang kita bergaul dengan siapa saja, tetapi kita harus mawas dan juga jaga juga diri kita, sayang juga diri kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak senonoh, kita pikir dulu, kalau saya berbuat seperti ini, kalau saya berbuat seperti ini, apa yang saya dapatkan ke depannya? Apakah masalah? Ya tentu masalah dong. Iya lah, memang dia mikirnya ya, kan Kok mikir lagi ya? Makanya dari itu pesan moral saya yaitu, dan juga yang kalau kita menjudge orang lain seperti untuk tadi para oknum tadi yang disinggung oleh Mas Muzakir ya, bukan malah dilurusin masalahnya, malah dicabulin lagi. Itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus sebagai seorang yang diutus oleh negara yang memberikan mandat itu, kita memberikan yang terbaik. Yang terutama kita menyelesaikan masalah. Oleh karena itu pesan buat saya, jaga diri baik-baik karena pentingnya, karena masa depan kita itu masih panjang ya, masa depan kita masih panjang dan kita masih ada bintang yang akan kita gapai. Tapi kalau kita cuma berangan saya ingin mendapatkan bintang itu, tetapi kita sendiri tidak ingin mendapatkan bintang itu, ya gimana? Oleh karena itu pesan saya yang terakhir kali yang saya katakan itu cuma itu, jaga diri kita dalam segi pergaulan. Mungkin lanjut saja Mas Muzakir ya. Ada tips daripada saudara Ali kita ya, dia sangat bijak sekali. Jadi Ya Allah, saya tekankan lagi, pergaulan harus baik. Nah, oke, ini kan masa pandemi kan masih ada ya. Kita kembali ke pandemi ya. Nah, terus di sini ada COVID ya. COVID ini ternyata baru, namanya itu Delta. Kenapa nggak namanya Ucok gitu? namanya Delta ternyata. Nah, mungkin setelah mendengar kata COVID Delta ini, gimana menurut saudara Ali? Aduh, saya lebih nggak terlalu merugikan gitu ya? Nggak terlalu merugikan apa-apa lah. Kalau untuk masalah COVID sekarang ya, karena sekarang itu apalagi terjadinya PPKM darurat sekarang. Iya. Itu semuanya itu ditutup. Bahkan waktu itu saya lihat di video-video aja, rumah makan yang masih dibuka itu warung-warungnya dikeluarin semua. Gitu ya. Kan gorengnya di bawah. Itu saking gimana gitu ya? Ya karena emang COVID ini sangat seperti itu. Toko sembako yang dijual sembakonya di bawah, untuk PP-nya makan di jalan nggak tahu ya. Tapi kita harus patuh juga sama apa yang diperintahkan oleh pemerintah, terutama sama protokol itu penting. Itu bukan apa-apa, itu untuk kita juga ya. Dan kita
harus mengerti kalau kita dikasih kebijakan untuk seandainya buka toko ya atau buka warung, dikasih kebijakan buka jam segini tutup jam segini, dan kita harus mengikuti. Tapi kalau kita lewat dari situ ya konsekuensinya kita nanggung sendiri dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di situ. Ya, kita menyalahkan siapa? Memang gitu ya. Oke, itu dari pernyataan awal ya, ternyata emang benar juga ya. Kita ini harus ikut dari setiap kebijakan apa yang pemerintah keluarkan. Jadi kita harus patuhi protokol. Kita harus cuci tangan, ya, terus memakai masker, kita harus berjaga jarak. Lalu kenapa semisal katanya kenapa kok ini serba ditutup pas COVID? Ya sebenarnya kan itu kan pemerintah kan jauh lebih tahu lah dibandingkan kita ya. Karena pemerintah itu punya tanggung jawab yang besar juga kan ya. Mengayomi rakyatnya yang begitu banyak, menjaga rakyatnya yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke kan gitu ya. Jadi pemerintah itu ya menurut saya selalu juga saya hebat. Untuk pemerintah tetap semangat, tetap berpegang teguh dengan kebijakan-kebijakannya, dan dari saya sama Alian mungkin ya hanya bisa mensupport gitu ya, sama mengikuti peraturan-peraturan yang pemerintah kebijakan. Jadi jangan lupa nih tenaga medis, juga banget tuh. Sangat pokoknya saya kalau ada jempol 6 nih saya kasih jempol 6 ya, cuman ada 4 ya. Aku nggak mau jempol, aku kayak kasih bintang aja. Saya pokoknya itulah saya sangat apresiasi sekali, dan itu adalah pahlawan kita saat ini. Betul sekali. Super pahlawan sekali. Saya sangat haru ketika melihat para sukarelawan yang entah itu dari dokter, entah itu dari relawannya, itu saya sangat haru sekali gitu. Karena mereka sampai menaruhkan nyawanya, terus tinggalkan keluarganya. Aduh, itu sangat luar biasa. Saya aja terharu loh kalau lihat di setiap video, lihat sampai pasiennya sudah segini, sudah nggak bisa, terus ada lagi masalah datang. Aduh, saya aja nggak bisa mikir apa-apa, sampai speechless gitu ya. Iya, speechless. Gimana ya biasa lagi. Tapi pesan buat semua rekam medis yang ada di dunia atau lebih khusus yang ada di Indonesia, tetap semangat karena itu fighting. Pahalanya sangat luar biasa ya. Itu wajar jaminannya itu. Kalau saya tidak itu sangat luar biasa pahalanya itu aja. Itu adalah nama itu akan terukir menjadi sebuah nama yang sangat indah ya, sejarah Indonesia. 2020 pencatat sejarah dokter. Semua rekam medis dan dokter juga semua rekam medis sebagai pahlawan. Kita semua berjuang untuk wabah ini. Kita adalah pahlawan untuk kita semua. Jadi ininya dimulai dari diri kalian juga, dari diri kita juga, menjadi yang lebih sehat itu adalah menjadi lebih baik itu adalah sangat menguntungkan sekali. Jadi kayak kita ini sehat itu untung kok. Jadi kita jangan dipikir-pikir lagi, itu yang penting kita mengikuti aja. Betul sekali. Kalau kita nggak rugi juga kan, orang sehat kan gitu ya. Kita nggak perlu ke rumah sakit. Dan siapa sih yang nggak mau sehat? Iya makanya. Aku nanya aja sama nenek-nenek umur 90-an maunya sehat nggak mau sakit. Neneknya gimana? Nenek-nenek nggak mau mati, saya ketemu malaikat. Iya, bisa aja dia ya. Nenek tanya ya. Tidak usah mendekatnya sama siapapun dekat. Nenek sama nenek dekat. Pas mau sekarang pulang aja masih podcast bareng nenek. Itu penting karena kita juga butuh pendekatan. Supaya nenek-neneknya paham kalau ini ibu yang masih nasihat saya sebelum saya meninggal waduh. Dan jangan kita ke patokannya ke nenek-nenek, dia sudah tua, sudah nenek-nenek pasti umurnya sebentar lagi. Kita nggak tahu umurnya itu. Siapa tahu saya duluan gitu ya, siapa tahu duluan kan gitu. Nah, terus mengenai COVID ya, tadi kita bahas COVID sudah dibahas. Nah, saya juga melihat banyak di tahun ini kan tahun yang sangat menyakitkan ini. Banyak juga oknum lain tuh yang beralat keadaan ini. Entah itu dari segi dari segi peraturan, entah itu dari segi perekonomian, apalagi dari segi perekonomian ya. COVID ini ternyata dibikin bisnis teman-teman gitu ya. Saya ketika mendengar itu saya sangat sedih sekali. Jangan deh ya Allah. Ya, terus tambah lagi katanya kurangnya keamanan dari pihak pemerintah. Saya kurang tahu juga sih katanya. Cuman saya tetap percaya kepada pemerintah kalau pemerintah itu sudah
saya batu tinggi ya untuk menjaga rakyat. Saya harus tetap percaya. Betul sekali. Kita harus tetap percaya sama pemerintah. Kalau kita nggak percaya pemerintah, ya gimana dong ya? Kita harus tetap percaya. Kita tidak bisa menyalahkan semua pemerintah ya. Kita nggak bisa menyalahkan karena mereka itu luar biasa. Kita harus mensupport mereka gitu. Ya. Jadi jangan jadikanlah untuk orang-orang oknum ya. Jangan jadikan COVID ini sebagai bisnis ya. Karena itu tidak baik. Dan saya sangat prihatin ya kalau dalam COVID yang darurat ini kita menjadikan bisnis sampai masyarakat itu sampai masyarakat itu kebingungan mau diapain, mau buat ini nggak bisa, mau buat ini nggak bisa, ternyata semua ini sudah diatur untuk dijadikan bisnis jalan. Ini kan COVID ini betul-betul saya aja nggak berani ya keluar kemana-mana karena takut. Bukan. Keluar makan di luar aja nggak berani mas. Nggak punya duit ya mas ya? Nggak punya duit. Kalau nggak punya duit sih iya. Sama lah gitu ya. Nah terus kan ketika COVID ini sudah berlangsung lama ya, berarti kita secara tidak langsung itu mempunyai kebiasaan baru. Artinya kita mempunyai kebudayaan yang kita ciptakan, ya kita ciptakan itu dengan secara tidak sengaja lah ya kalau kata saya gitu ya. Kita kan hanya di rumah, kita hanya main gadget, mungkin itu kan hal yang paling kita ketahui dominannya kan seperti itu ya. Kita main gadget, main Facebook, main ini. Nah itu bagaimana menurut kalian, menurut saudara kalian? Apakah pemerintah harus punya langkah terbaru untuk mencegah anak-anak mudanya nih yang sudah terobsesi dengan sosial media? Kalau yang mempergunakan sosial media dengan baik sih mungkin kita lebih mensupportnya lagi. Nah kalau misalkan ada generasi bangsanya itu yang bukannya menggunakan sosial media dengan baik, malah membuat sosial media itu menjadi tempat kayak semacam kayak hoax lah, kayak udah kebencian lah, terus kayak gimana kayak gitulah. Intinya yang negatif itu gimana teman-teman? Kalau saya sih nggak bisa berkata apa-apa ya, karena sekarang media itu tidak seperti dulu. Iya. Coba kalau di zaman Pak Harto semua media itu dibungkam. Iya. Coba bayangkan. Kalau saya nanya nih sama Mas Muzakir, seandainya media kembali ke zamannya Pak Harto, Mas Zaki setuju nggak? Semua media dibungkam, hanya pemerintah aja, ketika presiden kemana itu hanya disiar cuma pemerintah aja. Sebenarnya agak setuju, cuman tidak tidak setuju sih saya. Tidak setuju. Karena ada batasan juga kan gitu. Kalau menurut saya nggak setuju. Saya mungkin dari segi yang lebih penting atau ini kan saya setuju, cuman kalau yang agak mungkin kan karena kalau misalkan kita dibatasi berarti kita tidak bisa berkreasi juga kan ya. Itu aja. Jadi saya seperti makanya kalau penggunaan gadget itu kita harus berhati-hati juga. Iya, terutama nih kepada orang tua dalam memberikan anak handphone atau apa untuk ditonton. Coba tonton yang sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Ya kalau dia masih kecil, kartun atau ini mas SpongeBob ya. SpongeBob juga Pilih yang botak-botak itu ya. Pilih botak-botak, siapa tahu bisa dijadikan teman baby. Iya biar sendiri. Ya kan soalnya Pilipin dari 2005 sampai sekarang belum besar-besar. Iya betul. Masih segitu aja. Iya. Sebiji jagung gitu. Nah jadi ini untuk orang tua tipsnya yang gitu ya tadi ya. Gitu ya. Jadi usahakan kalau memberikan gadget kepada anak, apalagi anak yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu masa-masanya itu masa bahagianya anak ya kalau saya ingat. Tapi masa kita jadikan masa main-main bahagianya itu dengan kita memberikan sesuatu yang luar biasa kepada anak tersebut. Jangan anaknya masih 7 tahun, 8 tahun nonton drakor. nonton azab dia. Ya mungkin kalau azab agak ini ya, agak nonton drakor, akhirnya habis nonton drakor ngomong ke orang tuanya, ayo show. Jadi kan kayak gimana gitu. Jadi dia bisa mendengarkan anaknya itu tahfiz Quran, hafalan Al-Quran itu lebih baik. Biasa. Itu harus ditingkatkan itu. Itu ditingkatkan. Itu misalnya masih banyak yang lebih baik dibandingkan kayak drama-drama gitulah gitu. Ya. Itu misalnya gimana selanjutnya? Ya, terus kan di dalam COVID ini kan sudah sangat lama sekali saya sampai jenuh gitu ya, jenuh sekali saya. Tapi ya kita harus tetap sabar dan harus tetap semangat. Nah, terus
berarti ketika budaya itu sudah berubah ya. Nah, masyarakat itu kan sudah mulai bosan. Apalagi dari saudara Ali ya, bosan. Mungkin dari saudara Ali mungkin ketika bosan dalam pandemi ini biasanya apa ya? Kamu bisa apa aja ya kalau bosan? Aduh, kalau saya sih lebih kalau pandemi sekarang kan saya fokus pada jualan online ya. Masya Allah. Ini contohnya yang baik. Jualan apa dulu ini? Jualan online seperti kalau namanya anak KPI ya, punya desanya sendiri. Masya Allah. Jadi pemanfaatannya itu doang untuk sekarang. Tapi pemasukannya nggak besar, kecil aja untuk jadi seminggu. Lumayan yang buat anak asrama kan segitu sudah sangat lumayan lah ya buat makan gitu. Ya itulah itu ini adalah contoh daripada orang yang mampu berkreasi di dalam keheningan masyarakat gitu ya. Jadi kita nggak boleh mati diri lah ini. Kita nggak boleh diam aja gitu. Jadi kita ngapain diam aja ya. Orang kita masih punya kreasi ya, kita tunjukkan aja. Masih banyak media-media yang kita gunakan seperti teknologi kan gitu ya. Facebook mungkin bisa jadi tempat, mungkin kalau yang mau kayak teman saya jadi pro player kan, dia live streaming setiap harinya di rumah kan gitu ya. Ya dia menghasilkan uang, mungkin bisa seperti itu kalau kalian jadi apa kalau kalian anak gamer. Paling sekarang ya, banyaknya anak gamer ya, dari ML, PUBG itu banyak anak gamer sekali. Itu. Pokoknya jam sekarang tuh sebenarnya zamannya enak juga, teknologi sudah canggih. Dan kalian manfaatkan. Ya, manfaatkan teknologinya itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, bukan seburuk-buruknya. Itu yang penting. Makanya kalau ada teknologi begitu ya jangan cari situs-situs yang berbahaya lagi, kasihan benerin. Betul sekali. Oke. Karena waktunya ya, gitu ya. Ya saya juga masih banyak sesuatu yang saya kerjakan sih. Oke, untuk saudara Ali mungkin ada pesan atau motivasi untuk para media yang mau yang sudah menonton acara ini. Untuk teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kita ambil aja hikmahnya ya, ambil aja hikmah di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita benahi, itu kita jangan karena lihat yang bicara aja seperti ini, nggak boleh seperti itu. Tetapi kita ambil sisi baiknya. Makanya ada ungkapan masyhur mengatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berbicara, atau lihatlah siapa yang berbicara, jangan melihat lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Berarti dia harus melihat apa yang dibicarakan, jangan melihat orang yang bicara. Isi dari pembicaraan itu jangan lihat orangnya gitu ya. Oke. Mungkin hanya itu ya. Ini dari saya ya, saya cukup saya sih masih berada lah karena ini pandemi ya. Jangan lupa masker ya, jangan lupa yang belum divaksin silahkan divaksin lah ya. Jangan takut vaksin, kita harus percaya vaksin itu pemerintah itu harus pemerintah itu pasti punya niatan baik lah kalau vaksin itu tidak membunuhmu tapi menyelamatkanmu kan gitu ya. Silahkan. Guys, saya sebagai di sini ya sebagai temannya Ali. Ya Ali, kita sudah berjumpa di ini dan akan melalui acara ini. Oke, saya Muhammad Zakir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.